Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 10 Desember 2022. Bahan bacaan seperti biasa kita ambil dari pembacaan kitab suci dalam Ekaristi. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab Putra Sirak bab 48 ayat 1-4, diteruskan ayat 9-11. Yang berbicara soal Nabi Elia yang dengan segala kehebatannya dilukiskan. Ia yang naik ke atas awan dengan kereta dan kuda berapi, dan ditegaskan Elia akan datang lagi. Pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada kita juga bahwa Elia akan datang, bahkan sudah datang, dan Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Meskipun Elia sudah datang, orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua tokoh besar yang dibicarakan dalam bacaan-bacaan hari ini, dua-duanya berperan untuk meluruskan, mempersiapkan umat bagi Allah. Kita tahu Elia adalah nabi besar yang selalu membela iman. Salah satunya kalau kita masih ingat ketika Elia melawan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, perlombaan persembahan. Elia menunjukkan Allah siapa yang hebat, dan ternyata Yahweh lebih hebat. Ia ingin mengajak umat membuka mata menyadari hendaknya Allah yang benar yang disembah. Hendaknya orang kembali hidup baik di hadapan Allah. Dan Elia selalu tampil dengan kekuatan kuasa Allah yang diberikan kepadanya. Demikian pula Yohanes Pembaptis yang digambarkan sebagai Elia yang telah datang, yang akan memulihkan segala sesuatu. Namun orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka sendiri. Itu berarti kendati Yohanes mewartakan pertobatan, mewartakan persiapan jalan bagi Tuhan, tidak didengarkan dan tidak diikuti oleh orang-orang waktu itu. Dengan kata lain, orang sibuk dengan pikirannya sendiri sehingga tidak mengenal nubuat di mana Elia akan datang yang ditampilkan dalam pribadi Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan dan persiapan jalan bagi Tuhan.
Yohanes ingin mengembalikan iman umat kepada kebenaran seperti Elia. Namun sekali lagi, bangsa Israel pun juga tidak semuanya mendengarkan Elia. Demikian pula pada zaman Yohanes Pembaptis, banyak orang yang tidak mengenal pewartaan dari Yohanes itu karena mereka disibukkan dengan ego masing-masing, hawa nafsu, kedagingan, sehingga mereka hatinya tertutup oleh pewartaan Yohanes Pembaptis. Kalau pada masa-masa ini, masa persiapan Natal, masa Advent, kita disuguhi oleh bacaan ini, kita diajak refleksi untuk kembali kepada jalan yang benar. Kita ingat seruan-seruan Yohanes, luruskanlah jalan baginya, ratakanlah jalan yang naik turun lekuk-liku, ditimbun yang jurang, dikepras yang bukit. Pendek kata, jalan yang berliku-liku dan naik turun menghambat datangnya Sang Penyelamat. Maka Yohanes meminta agar yang menghambat itu kita singkirkan. Kita boleh bertanya terus, apa yang menjadi penghambat bagiku sendiri, bagi kita masing-masing? Bisa jadi ego saya, bisa jadi kedagingan saya, bisa jadi hawa nafsu saya. Itu yang harus kita tinggalkan agar jalannya menjadi lurus dan semakin mempercepat kedatangan Anak Manusia. Kembali menempatkan Allah tengah-tengah hidup kita perlu perjuangan, bahkan pengorbanan. Namun kalau itu kita bisa lakukan, jaminannya adalah kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita dengarkan seruan baik Elia maupun Yohanes Pembaptis yang mengajak kita menempatkan kembali Allah di tengah-tengah hidup kita. Maka bertobat berarti kembali menempatkan Allah dalam hidup kita dan kita mendengarkan sabda-sabda dan kehendak-Nya, sehingga hidup kita akan terarah hanya kepada Dia yang mempunyai kehidupan kita. Mari kita luruskan jalan yang liku-liku, kita ratakan jalan yang naik turun, kita singkirkan hambatan-hambatan yang bisa menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita dengarkan suara Elia dan Yohanes Pembaptis masa kini yang menjadi pegangan kita untuk pertobatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajak kami untuk bertobat lewat seruan-seruan entah Elia maupun Yohanes Pembaptis pada masa kini. Biarlah kami kemampukan untuk meluruskan jalan yang lekuk-liku dengan meninggalkan ego kami, kedagingan kami, hawa nafsu kami, dan kemudian mengikuti kehendak-Mu, agar akhirnya saat Putra-Mu datang ke tengah dunia, kami siap untuk menyambutnya. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu
yang mungkin kadang imannya lemah. Kuatkanlah, berikanlah dorongan, bantuan agar umat semakin mampu menghadirkan Engkau dalam hidup mereka. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang selain ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Biarlah mereka tetap beriman dan mengakui Engkaulah segala-galanya. Bapa, kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit, karena bagimu tiada yang mustahil. Angkatlah penyakitnya, dampingi dia agar tetap optimis dan iman yang kuat, sehingga dalam situasi apapun tetap menyerah hanya kepada kehendak-Mu. Biarlah tangan-Mu terulur bagi dia dan keluarganya untuk tetap mengerti, menyadari kehendak-Mu, sekalipun dalam kesakitan, dalam rasa sakit. Bapa, semoga akhirnya Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengajak dan bahkan mewajibkan untuk menjaga kondisi kesehatan dengan baik, dengan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, booster kedua, agar kita benar-benar sehat dan terbebas dari virus corona. Kita mohon rahmat Tuhan dengan doa-doa kita agar kita diberi keselamatan untuk tetap bisa mengabdi kepadanya. Saya ingatkan hari ini tanggal 10 Desember, batas terakhir pengumpulan amplop aksi Natal. Sebagian atau sebagian besar amplop Natal sudah kami hitung, dan dari target untuk sembako hampir terpenuhi. Maka saya masih memohon amplop-amplop yang belum terkumpul, mohon hari ini dikumpulkan. Hari Sabtu dan Minggu besok masih bisa dimasukkan ke kotak aksi Natal untuk mencukupi target yang dibutuhkan. Bisa transfer juga atau bisa langsung kepada saya. Saya berharap target kita penuhi sehingga sembako juga semakin bisa dipakai untuk banyak orang. Terima kasih semua yang telah berkomitmen untuk membantu aksi Natal ini. Juga saya mengingatkan untuk pembangunan gedung serbaguna kita. Mari kita dukung dengan amplop dana pembangunan. Dengan kolektif pembangunan semakin kita berbanyak, transfer pembangunan ataupun sumbangan langsung. Harapannya kita akan segera menyelesaikan gedung serbaguna kita. Dan yang terakhir, saya masih mengundang entah umat, entah lingkungan, entah wilayah, entah perusahaan, entah usaha-usaha kita, untuk kita gunakan sebagai sarana ucapan selamat Natal. Masih sampai minggu depan dengan cara menghubungi Komsos untuk kemudian dibuatkan atau didaftarkan pengucap
Natal. Perorangan keluarga sangat dianjurkan bisa menampilkan foto keluarga dan mengucapkan selamat Natal yang akan ditayangkan pada TV monitor kita tanggal 24, 25, 27, dan tanggal 30. Semoga dengan saling mengucapkan selamat Natal kita semakin diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.